Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Ananta di sini. Mungkin sebelumnya udah pernah aku ngebahas tentang susu. Cuma kalau sebelumnya aku ngebahas gimana tips dan cara anak yang dari ASI kemudian mau peralihan ke Sufor, gimana treatmentnya gitu ya, gimana treatment aku. Nah kali ini aku mau ngebahas tentang perbandingan antara dua susu ya, antara dua susu mana sih yang rasanya itu lebih enak dan anak doyan, dan juga nutrisi-nutrisi yang membandingin nutrisi-nutrisinya. So, seperti apa videonya? Let's keep on watching. Aku tuh pertama kali mengenalkan susu formula ke anak aku dari brand Pediasure. Itu susunya ini. Tuh. Ini nih udah habis 4 kotak kayak gitu di anak aku, atau 4 ukuran yang 400 gram kayak gini. Dan kemudian aku beralih ya, aku udah nggak kasih anak aku Pediasure lagi, dan sekarang aku beralih ke Nutrilon Royal Activio. Jadi aku sekarang kasih anak aku ini susu formula Nutrilon gitu ya. Nah kenapa sih, apa sih pertimbangan aku, kenapa aku move ya dari Pediasure kemudian ke Nutrilon? Setelah aku konsumsi Pediasure, aku ngerasa kayak setiap yang aku kasih ya susu gitu ya, sesuai dengan takaran persajiannya itu selalu sisa gitu loh, selalu sisa. Dan ternyata semakin aku perhatiin, anak aku tuh agak kurang suka sama rasa si Pediasure ini. Tidak untuk anak di bawah 1 tahun. Jadi sebenarnya si Pediasure ini produk mereka meluncurkan kayak yang anak di atas 1 tahun tuh bisa konsumsi. Untuk range usianya sendiri 1 sampai dengan 10 tahun. Jadi menurut aku apakah mungkin nutrisi yang dibutuhkan anak 1 tahun sampai 10 tahun itu sama gitu. Jadi aku tuh kayak lebih bertanya-tanya apakah sama gitu kan. Dan juga alasan aku kenapa pindah dari Pediasure ke Nutrilon, karena menurut aku untuk nutrisinya yang dibutuhkan untuk usia anak aku tuh lebih banyak di sini di Nutrilon gitu. Padahal dari segi harga sebenarnya si Nutrilon ini lebih murah loh, lebih murah ya. Kalau Pediasure yang 400 gramnya ini biasanya 140 atau 150 ribuan gitu harganya untuk yang 400 gram. Sedangkan si Nutrilon Royal Activio kalau yang 400 gram itu harganya cuma 90-an ribu gitu. Jadi memang hampir setengahnya gitu ya kan, hampir setengah dari harga Pediasure. Tapi aku ngerasa banget untuk kayak informasi nilai gizinya yang lebih dibutuhin sama anak aku lebih yang ada di Nutrilon kayak gitu. Nah kenapa aku bilang seperti itu, nanti aku akan bahas perbandingannya. Kalau untuk vitamin dan mineral, rata-rata yang lebih tinggi itu ada di Nutrilon gitu ya. Tapi kalau untuk kandungan omega 3, omega 6, si Pediasure ini yang paling tertinggi dibandingin susu formula lainnya. Aku nggak tahu ya, kalian boleh koreksi aku kalau kalian nemuin yang lebih tinggi ya, susu formula yang lebih tinggi kandungan omega 3 dan omega 6. Kalau di Pediasure untuk omega 3, asam linoleatnya itu 1500 mg atau 14%, sedangkan asam alfa linolenat 210 mg atau 18%. Kalau di Nutrilon, asam linoleat atau omega 6 itu cuma 1274 mg, sedangkan asam alfa linolenat atau omega 3 itu 104 mg. Jadi 2 kali lipat dengan omega 3 di Pediasure dibanding Nutrilon. Dan kalau tadi asam linoleatnya 1000 mg, omega 6-nya di sini 1500 mg, sedangkan omega 6 yang di Nutrilon dia 1274 mg. Nggak jauh berbeda, tapi tetap lebih banyak di Pediasure. Tapi kalau untuk vitamin dan mineral itu semua rata-rata paling tinggi tuh di Nutrilon Acti Duo Bio. Di Nutrilon Royal ini dia serat pangannya 2 gram, sedangkan serat pangan di Pediasure itu
itu 1 gram. Jadi memang serat pangannya lebih tinggi di sini. Untuk total gula ya, total gula laktosa dia 18 gram di Nutrilon. Sedangkan garam 80 mg. Gulanya yang di Pediasure dia 10 gram dan garamnya 70 mg. Ya, lebih besar di sini baik gula dan garam gitu ya. Tapi yang menjadi pertimbangan aku kenapa aku move Nutrilon Royal ini karena memang kandungan vitamin dan mineralnya yang lebih tinggi dibandingin Pediasure. Dan juga karena aku lihat review-review yang lain ya, banyak blogger gitu ya yang mengatakan, dan review dari teman-teman aku banyak yang mengatakan rasa dari si Nutrilon ini nih mirip kayak rasa ice cream. So pasti anak-anak itu suka banget ya, suka banget sama si Nutrilon ini gitu. Nah, aku sih udah pernah ngerasain juga dan bahkan ngasihin anak aku Pediasure gitu ya, Pediasure ke anak aku. Rasanya memang tidak terlalu manis dibandingin susu formula lain seperti yang pertama kali aku perkenalkan untuk susu formula ke anak aku itu S26. Nah, dibandingin S26 ini nih jauh lebih gak manis gitu. Pokoknya lebih enak untuk rasanya dan gak amis juga gitu ya. Tapi setelah aku coba-coba ya, awalnya kan aku coba Nutrilon yang 400 gram. Itu sekali coba aja ke anak aku dia langsung habis 80 ml. Sementara kalau aku sajiin ya sekali serving ke anak aku, si Pediasure ini lebih sering kebuang sih karena mungkin rasanya dia nggak terlalu suka. Cuma ya lumayan gitu ya, lumayan untuk awal-awal mulai dia minum gitu ya. Itu 40-50 ml sampai yang bener-bener dia tuh yang bener-bener habis banget gitu ya, minum si Pediasure itu habisnya di 60 ml sampai dengan 70 ml gitu. Jadi aku ngerasa kayak apa dia mungkin kurang suka ya susu rasanya kayak gitu kan, apa mungkin kurang cocok ya di lidahnya gitu ya. Padahal anak aku udah 3 bulan hampir 4 bulan juga konsumsi si Pediasure ini itu. Makanya aku coba ke Nutrilon gitu ya, karena aku juga sudah baca reviewnya dan ya mau lebih banyak mengeksplor untuk rasa susu mana sih yang kira-kira cocok sama rasa yang anak aku doyan. Dan ternyata alhamdulillah aku ketemu sama si Nutrilon ini. Ini udah pembelian Nutrilon yang kedua di bulan ini. Pertama kali coba itu aku beli yang kecil dulu yang ukurannya cuma 400 gram ya. Dan kebetulan yang untuk Nutrilon kan yang paling kecil ya ukurannya yang 400 gram kan ya. Dan itu tuh nggak sampai seminggu habis ya, habis di anak aku. Dan aku repeat order lagi ya, beli lagi si yang 800 gram gitu. Anak aku berada di usia 2 tahun, jadi untuk tahapan usianya dia tahap 3 gini ya, untuk 1 sampai dengan 3 tahun. Dan ini tuh yang ini 800 gram ini udah habis lebih dari setengah gitu. Jadi benar-benar tinggal dikit banget gitu ya. Dan karena juga harganya lebih murah dibanding Pediasure, jadi ya bisa lebih hemat kan setidaknya gitu. Tapi sebenarnya bukan soal harga sih ya. Aku mau ekspor susu ke anak aku mana yang lebih dia suka kayak gitu. Karena percuma juga ya kita beli mahal-mahal yang bagus pun kalau misalkan anak nggak suka dan susunya berakhir kebuang gitu aja kan sayang ya. Mending kita beli yang mana dia suka ya, walaupun itu murah atau mahal gitu kan. Kalau dia doyan, dia suka, itu bisa masuk nutrisi ke tubuhnya juga ya, itu jauh lebih bermanfaat kan ya. Oke, itu aja sih perbandingan dari dua susu yang aku bacain ya. Sebenarnya aku tadi ngebaca berdasarkan informasi dari masing-masing packaging nilai gizi yang ada di susu masing-masing ini gitu ya. Dan terlebih lagi dari pengalaman aku, ini kan aku hanya sharing pengalaman aku tidak di-endorse dengan pihak manapun ya. Aku hanya share pengalaman aku, anak aku tuh lebih suka yang Nutrilon ini. Tapi kan aku yakin ya kayaknya tiap anak itu punya selera yang masing-masing. Jadi ini aku mau nunjukin video anak aku yang udah suka banget sama si Nutrilon ini. Nah, di sini aku menyajikan susunya berdasarkan saran penyajian yang memang ada di kemasan dari Nutrilon Royal, yaitu 230 ml dan untuk takaran susunya 3 sendok. Alhamdulillah, jadi setiap kali aku menyajikan susu ke anak aku itu gak pernah terbuang lagi. Jadi emang dari segi rasa si anak aku ini memang jauh lebih suka Nutrilon Royal dibanding Pediasure. Kalau di compare pun dari segi rasa memang Nutrilon Royal ini rasanya lebih enak dan tidak terlalu manis
Tetap lebih manis kalau untuk rasa itu Pediasure jika dibandingin ya. Tapi kembali lagi sih sama pilihan mams semua. Untuk mams yang punya anak ya, mau peralihan ke sufor dari ASI, untuk soal rasa jangan ragu, kayaknya menurut aku anak ASI itu pasti bakalan doyan sama si Nutrilon ini. So, selamat mencoba ya mams. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan Assalamualaikum.